Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS revisi 2017. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang kita masuk di bab 1 bilangan. Di sini kita akan lanjutkan di Ayo Kita Berlatih 1.2 halaman 20. Baik, di sini kita buka bukunya. Di sini kita sudah sampai di Ayo Kita Berlatih 1.2 halaman 20. Baik, di sini akan kita mulai dari soal yang A, soal pilihan ganda nomor 1. Di sini bisa dilihat. Di sini soalnya sudah kita tandai, kemudian di sini kita perbesar dan kita pindah di atas. 692 positif 207, hasilnya lebih dekat dengan titik-titik. Baik, di sini sudah kita bacakan soalnya. Jadi di sini untuk pilihan gandanya untuk yang A di sini 600 positif 200, di sini ada 800. Yang B di sini ada 900. Yang C di sini ada 1000. Yang D di sini ada 1100. Jadi di sini akan kita jumlahkan 692 positif 207. Maka di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 899. Maka di sini 899 ini lebih dekat dengan B 900, sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Atau di sini untuk cara mudahnya di sini sudah bisa kita pastikan sebenarnya di sini 692 di sini lebih dekat dengan 700, di sini jelas yang B. Dan 207 di sini jelas lebih dekat dengan 200. Jadi di sini tanpa kita hitung pun sebenarnya kita sudah tahu bahwa jawabannya di sini adalah yang B. Baik, di sini kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di soal nomor 2, soal pilihan ganda. Di sini bisa diperhatikan, akan kita perbesar. Angka 9,2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu karena ini soalnya cerita, kita pahami sedikit demi sedikit. Di sini kita susun dulu dari yang terbesar sehingga di sini ada 9, 5, 4, 2. Kemudian di sini bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari yang terkecil ke angka terbesar. Jadi di sini untuk yang kedua di sini dari yang terkecil ke terbesar sehingga di sini ada 2, 4, 5, 9. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah baik, jadi di sini untuk selisih kita kurangi dari 9.542, kita kurangi dengan 2.459. Di sini bisa kita kurangi, di sini 12 kurangi 9 hasilnya adalah 3. Di sini ada 3 pinjam depan, 13 kurangi 5 di sini 8, 4 kurangi 4 0, 9 kurangi 2 di sini 7. Maka di sini jelas jawabannya adalah yang C, 7083. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang uraian. Di sini kita mulai dari soal yang nomor 1. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 1 akan kita pindah di atas. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar Rp700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar Rp200.000. A. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Baik, di sini kita mulai dulu, kita kerjakan dari soal yang A. Jadi di sini untuk garis bilangannya, semisal di sini kita buat terlebih dahulu. Dan di sini kita tentukan untuk nolnya di sebelah sini. Dan di sini kita asumsikan bahwa di sini negatif ini adalah tanda hutang. Sehingga di sini yang pertama,
Pak Abdul memiliki hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Sehingga di sini untuk jarak satu titik ke titik yang lain, semisal di sini skalanya adalah 100.000, sehingga di sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Sehingga di sini negatif 700.000, artinya di sini hutang 700.000. Maka di sini kita buat garis bilangannya. Kemudian di sini karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, di sini Pak Abdul meminjam lagi sebesar 200.000. Sehingga di sini apabila kita hitung di sini 100 dan 200. Sehingga di sini apabila kita buat garisnya, di sini dari negatif 700.000, di sini ke kiri lagi menjadi negatif 900.000. Baik, ini untuk garis bilangan gambaran permasalahan dari hutang Pak Abdul. Kemudian untuk yang kedua, di sini tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Baik, jadi di sini untuk menentukan hutang seluruhnya, di sini sudah bisa kita lihat. Jadi di sini untuk garisnya di sini berakhir di 900.000. Dan di sini ada tanda negatif atau tanda hutang. Di sini artinya hutang Pak Abdul kepada Pak Boas di sini seluruhnya adalah 900.000. Atau di sini selain dengan membuat garis bilangan, di sini kita juga bisa menghitung secara langsung. Jadi di sini ada negatif 700.000, kemudian di sini negatif lagi 200.000. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 900.000. Baik, di sini sama jawabannya. Di sini bisa kita memakai garis bilangan atau di sini bisa kita hitung secara langsung. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal yang nomor 2. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 2. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Untuk yang A, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Baik, di sini kita akan membuat gambarnya pada garis bilangan. Jadi di sini pertama-tama kita buat terlebih dahulu dan di sini kita tentukan untuk nolnya. Semisal nolnya di sini dan untuk nol ini adalah permukaan air laut. Kemudian di sini untuk sebelah kanan di sini adalah di atas permukaan air laut. Dan di sebelah kiri ini adalah di bawah permukaan air laut. Jadi di sini untuk ke kanan positif atas permukaan laut, ke kiri negatif di sini adalah bawah permukaan laut. Baik, di sini untuk gambarannya pertama-tama di sini meloncat 4 meter di atas permukaan laut, maka di sini untuk arahnya di sini ke kanan 4 meter, di sini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini antara titik di sini jaraknya 1 meter, sehingga 4 meter berada di sini dan di sini bisa kita buat garis ke kanan. Kemudian di sini ikan tersebut menyelam lagi sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Sehingga di sini untuk 9 bawah permukaan laut di sini adalah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga di sini negatif 9. Di sini bawah permukaan laut. Maka di sini akan kita buat garis dari 4 di sini sampai ke 9. Nah, baik. Jadi di sini untuk garis bilangan posisi ikan lumba-lumba yang meloncat kemudian menyelam lagi, gambarannya adalah seperti ini. Kemudian di sini untuk yang B, tentukan selisih ketinggian meloncat ke dalam menyelam ikan lumba-lumba. Jadi di sini untuk selisihnya dari meloncat kemudian menyelam lagi, maka di sini untuk selisih kita mulai dari yang besar. Di sini ada 4 dan ada negatif 9. Maka di sini jawabannya adalah 4 dikurangi dengan negatif 9. Maka di sini bisa kita tulis 4 dikurangi negatif 9.
Di sini negatif dengan negatif bertemu sehingga di sini menjadi positif. Sehingga di sini menjadi 4 positif 9, jawabannya adalah 13 meter. Atau di sini bisa kita hitung secara manual dari atas permukaan laut, dari angka 4 sampai ke angka negatif 9. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini hasilnya sama. Tetap di sini 13 meter. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan. Untuk soal nomor 3 akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan hasil dari dalam kurung di sini tanpa menghitung satu per satu. Baik, di sini akan kita coba. Di sini kita akan menemukan hasil di sini tanpa menghitung satu per satu. Jadi di sini kita mulai dari yang A. Di sini ada 1, positif 3, positif 5, positif 7 dan seterusnya. Di sini juga sampai 99, sampai 99. Di sini untuk tengah-tengahnya di sini sengaja kita tulis. Jadi di sini untuk menghitung tanpa menghitung satu per satu. Jadi di sini kita pahami dulu untuk bilangan yang kita tulis. Di sini ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi ini adalah bilangan ganjil. Dari 1 sampai di sini 100. Jadi di sini untuk 99 ini yang terakhir. Maka di sini bisa kita pastikan, di sini cara menghitungnya, di sini kita bisa mulai dari 1 dan 99 di sini kita jumlah. Jadi di sini apabila kita jumlah hasilnya adalah 100. Kemudian di sini 3 dan 97 di sini kita jumlahkan, maka di sini hasilnya juga 100. Kemudian 5 dan 95 di sini apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 100. Kemudian di sini 47 dan 53 di sini apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 100. Dan 49 dan 51 di sini apabila kita jumlahkan di sini juga 100. Nah, artinya di sini apabila kita jumlahkan, di sini kita hanya menjumlahkan 100 di sini sebanyak 1 sampai 49. Dan di sini bilangannya adalah bilangan ganjil. Jadi di sini adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 49 kita kalikan 100. Maka di sini bisa kita tulis jadi 25 dikalikan 100. 25 kita kalikan 100, maka di sini hasilnya adalah 2500. Baik, untuk yang berikutnya sekarang akan kita jawab untuk soal yang B. Jadi di sini pekerjaan kita untuk yang A akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini kita tulis soalnya untuk yang B di sini dengan urutan tengahnya di sini kita tulis. Jadi di sini ada positif 1, negatif 2, positif 3, negatif 4, positif 5 dan seterusnya. Di sini kemudian juga ada positif 49, negatif 50, positif 51, negatif 52 dan seterusnya. Kemudian di sini sampai ke negatif 98, positif 99, negatif 100. Jadi di sini apabila teman-teman amati, jadi di sini ada ganjil genap, di mana di sini untuk yang ganjil ini positif dan untuk yang genap di sini adalah negatif. Jadi di sini bisa dilihat di sini untuk yang genap di sini semuanya negatif dan di sini untuk yang ganjil di sini positif. Nah, di sini untuk cara menghitungnya di sini kita samakan. Jadi di sini positif dengan positif, negatif dengan negatif. Sehingga di sini untuk 1, di sini kita pasangkan dengan 99, bukan dengan 100. Sehingga di sini hasilnya adalah 100. Kemudian negatif 2 dengan negatif 98, di sini adalah negatif 100. Kemudian dan seterusnya di sini sampai ke 3 dan 97, di sini juga 100. Dan seterusnya di sini sampai ke negatif 48, di sini sampai ke negatif 52, di sini juga negatif 100. Dan 49 positif 51 di sini adalah 100. Nah, jadi di sini adalah positif, negatif, positif, negatif, positif.
Jadi di sini 100, negatif 100, 100, negatif 100, dan seterusnya. Sehingga di sini bisa kita hitung dengan cara di sini kita coret. Jadi di sini 100 negatif 100 kita coret. Kemudian di sini juga sama, 3 dengan negatif 4, di sini 100 dengan negatif 100. Di sini bisa dilihat, di sini 397 dan negatif 4, negatif 96. Kemudian di sini nanti akan sampai ke 47 negatif 48. Di sini juga kita coret. Menyisakan 49 positif 51. Di sini 100. Kemudian negatif 50 dan negatif 100. Sehingga kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini ada 100, negatif 50 dan negatif 100. Maka di sini untuk jawabannya di sini sudah jelas negatif 50. Di sini 100 dengan negatif 100 hasilnya adalah 0. Kemudian di sini bersisa negatif 50. Di sini untuk yang B sudah kita kerjakan. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di yang C. Jadi di sini akan kita hapus dulu pekerjaan kita yang B. Sekarang akan kita lanjutkan untuk yang C. Di sini kita tulis soalnya. Jadi di sini sudah kita tulis soalnya di sini dengan lengkap. Jadi di sini dari negatif 100, negatif 99 dan seterusnya. Di sini sampai negatif 51, negatif 50, negatif 49 dan seterusnya. Kemudian sampai negatif 1, negatif 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini sampai 48, 49, 50. Nah, di sini akan kita perkecil untuk bilangannya. Jadi di sini untuk 50 dan negatif 50. Di sini bisa dilihat, di sini bisa kita coret. Karena di sini apabila dijumlahkan hasilnya 0. Kemudian negatif 49 dengan 49 di sini juga bisa kita coret. Kemudian ini sama, negatif 48 dengan positif 48 di sini kita coret. Kemudian di sini negatif 2 dengan 2 di sini juga kita coret. Kemudian di sini sampai negatif 1 dan 1 di sini kita coret. Nah, jadi di sini negatif 50, negatif 49, negatif 48, negatif 47, negatif 46 dan seterusnya. Di sini sampai 50, di sini sudah kita sederhanakan. Sehingga di sini untuk susunannya di sini hanya dari negatif 100, negatif 99, negatif 98 dan seterusnya. Di sini sampai negatif 76, 75, 74 dan seterusnya. Kemudian sampai di sini negatif 51. Baik, di sini apabila kita tentukan hasilnya, jadi di sini untuk negatif 99 dengan negatif 51, di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 150. Begitu juga di sini negatif 98 dan 52, negatif 97 dan negatif 53 di sini juga sama, negatif 150 dan seterusnya. Di sini sampai negatif 76 dan negatif 74 di sini juga negatif 150. Nah, di sini apabila kita hitung semuanya, di sini ada negatif 100, kita tulis di sini, negatif 75 kita tulis di sini. Dan di sini ada negatif 150 di sini sebanyak 24 kali. Jadi di sini untuk hitungannya di sini dari 51 sampai ke 74. Nah, jadi di sini lebih mudahnya kita hitung dari 51 sampai 74. Di sini adalah 24. Maka di sini negatif 150 kita kalikan 24. Maka di sini yang akan kita kerjakan pertama kali di sini perkalian. Jadi di sini perkalian, di sini juga sudah bisa kita jumlahkan. Di sini ada negatif 175 dikurangi dengan 150 dikali 24. Di sini ada 3600 dan di sini ada negatif. Sehingga di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3775. Baik, ini untuk jawaban soal yang C. Untuk soal C di sini sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang keempat. Di sini bisa diperhatikan soal yang keempat akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah.
Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Baik, di sini untuk yang pertama kita buat garis bilangannya. Jadi di sini kita menentukan 0 dulu. Di sini 0 ini sebagai permukaan tanah. Dan di sebelah kanan di sini adalah di atas permukaan tanah. Di sini tempat katrol. Dan di sebelah kiri di sini adalah bawah permukaan tanah. Di sini adalah permukaan air. Jadi di sini karena ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah, di sini 1 2, di sini skalanya 1 meter. Sehingga 2 meter berada di sini. Di sini kita buat garis ke kanan 2. Kemudian juga di sini permukaan air di sini 3 meter di bawah permukaan tanah. Sehingga di sini 1 2 3. Sehingga di sini untuk permukaan air di sini kita beri tanda negatif. Maka di sini kita beri garis di sini dari permukaan tanah sampai ke permukaan air di sini ada negatif 3. Nah, baik. Jadi di sini berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Jadi di sini dari 2 sampai ke negatif 3. Jadi di sini 2 negatif negatif 3. Atau di sini menjadi 2 positif 3 sama dengan 5. Jadi di sini panjang tali dari permukaan air ke katrol di sini ada 5 meter. Atau di sini bisa kita hitung langsung 1 2 3 4 5. Maka di sini sudah jelas penyelesaian untuk nomor 4 di sini ada 5 meter. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan. Untuk soal nomor 5 di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air. Dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Baik, di sini kita buat terlebih dahulu untuk garis bilangannya. Jadi di sini kita tentukan di sini ada 0, di sini adalah permukaan air. Jadi di sini 0, 3, 6, 9, 9 berada di sini. Kemudian di sini 12, 15, 15 berada di sini. Jadi di sini untuk tiap titik di sini kita mengambil skala 3 cm. Jadi di sini 0 ini adalah permukaan air. Yang pertama di sini ada 15 cm di bawah permukaan air. Jadi di sini ada 0 sampai 15. Dan yang kedua di sini ada dari 0 sampai 9. Maka di sini untuk perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air di sini ada 9 sampai 15. Maka di sini 15 negatif 9 sama dengan 6. Atau di sini kita bisa menghitung dengan cara garis bilangan langsung. Di sini dari 9, ini tadi skalanya 3, sehingga di sini 9, di sini 3, di sini 3, sehingga 3 positif 3. Hasilnya pun juga sama, 6 cm. Baik, di sini sudah kita selesaikan untuk nomor 5. Untuk yang berikutnya di sini kita masuk di soal nomor 6. Namun di sini sebelum kita masuk ke soal nomor 6, untuk soal nomor 6 sampai soal nomor 11 akan kita bahas di video berikutnya. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.